Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami ketika menginjak usia belajar, ia diantarkan oleh ibunya untuk belajar Al-Quran. Pada suatu hari, gurunya menjelaskan makna surat Luqman ayat 14 yang di sana terdapat penggalan berbunyi anishkurli wali walidaik, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Seketika itu Abu Yazid Al-Bustami tersentak hatinya. Kemudian ia segera meletakkan alat tulisnya dan meminta izin kepada gurunya untuk pulang. Wahai guru, izinkan aku pulang. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada ibuku. Lalu gurunya mengizinkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ibunya menyambutnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Wahai Taifur, ada apa engkau pulang lebih awal? Apakah engkau mendapatkan hadiah atau ada sesuatu yang istimewa?" Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Tidak ibu, hari ini aku mempelajari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepadamu. Tapi rasanya aku tidak sanggup membagi diriku di antara dua pengabdian sekaligus. Oleh karena itu ibu, memohonlah kepada Allah supaya aku hanya menjadi milikmu seorang, atau serahkan aku kepada Allah supaya aku bisa mengabdi kepada Allah semata dengan sepenuh hati." Mendengar ketulusan anaknya itu, ibu dari Abu Yazid Al-Bustami kemudian mengatakan, "Wahai anakku, aku pasrahkan engkau kepada Allah dan aku bebaskan engkau dari kewajiban terhadapku. Pergilah dan jadilah hamba Allah yang sejati." Walhasil, suatu ketika saat Abu Yazid Al-Bustami telah banyak mendapatkan pengetahuan spiritualnya, beliau berkata, "Kewajiban yang aku kira dulu sebagai kewajiban yang ringan, yang paling mudah, ternyata sejatinya adalah kewajiban yang paling utama di sisi Allah, yaitu kewajiban berbakti kepada ibuku. Dari bakti itulah aku mendapatkan segala sesuatu yang aku cari." Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah ini setidaknya kita bisa belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang keseriusan, ketulusan, dan kesungguhan totalitas dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terutama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keseriusan, dengan kesungguhan, dengan totalitas kita melakukan kebaikan-kebaikan, Allah insya Allah akan memberikan hidayah yang lebih besar kepada kita. Sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami, saking seriusnya, sungguh-sungguhnya beliau mempelajari Al-Quran, sampai-sampai beliau tersentak dengan makna bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuanya, sampai-sampai beliau meminta untuk hanya mengabdi kepada salah satu di antara keduanya. Akan tetapi keseriusan itu, kesungguhan itu membuahkan hasil bahwa beliau mampu memahami rahasia-rahasia kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentang keikhlasan dan ketulusan dan juga kesabaran.
sebagaimana ditunjukkan oleh orang tua dari Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau mengizinkan anaknya untuk belajar Al-Quran, walaupun harus mengabaikan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Hal ini tentu bukan perkara yang mudah, karena dalam banyak sekali riwayat dikisahkan bahwa Abu Yazid Al-Bustami hanya hidup berdua dengan ibunya. Akan tetapi berkah kesabaran dan keikhlasan ibunya inilah yang menjadikan Abu Yazid Al-Bustami kemudian diberikan kemakrifatan oleh Allah dan menjadikannya sebagai salah satu di antara orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita pada bulan Ramadan tahun ini menjadikan sebagai ladang untuk senantiasa serius, sungguh-sungguh dan totalitas dalam melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya dalam kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semoga di kedepannya nanti membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih unggul dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, qul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.